Kita memang ini membuka ruang seluas-luasnya kepada Guru Nurdati. Kita cobalah keluar dari apa ini namanya urutan KD. Misalnya KD di kelas 11 pun kalau memang itu dibutuhkan di kelas 10, mengapa tidak? Ya, oke, thank you. Terima kasih. Hari ini kita ketemu sama Mas Diarko, SMK 11 Iya, Semarang, ya Mas ya? Semarang. Ya. Betul. Jadi beliau guru matematika tapi juga sekaligus guru IT. Ya, betul ya? Animasi ya, pas luar biasa, keren sekali. Jadi pada malam hari ini kita jumpa dengan Mas Diarko di acara ngaku Mas, ngobrol asik seputar kreativitas guru. Nah ini kan luar biasa, kita akan berbincang-bincang mengenai kisah sukses guru penyimpang di GSM. Iya. Karena ini tematiknya luar biasa, kan ada paradigma baru di pembelajaran GSM, yaitu guru menyimpang. Apa tuh Mas gininya Mas? Iya, begini Pak Rama. Sebenarnya kan guru menyimpang itu kan dari rasa keresahan ya, yang ada dari para guru ini. Keresahannya apa? Kalau kita cermati dari kegiatan rutinitas dalam pembelajaran saja, itu kan rutinitas yang terjadi itu ya misalnya dalam tatap muka aja misalnya, itu paling ya hanya memberi materi, kemudian tes ya, kemudian ada meet, ada ujian lagi, ada kejenuhan itu ya Mas ya, kejenuhan yang jelas itu muncul kejenuhan ya, bahkan menjadi beban berat bagi anak. Ada tugas-tugas menumpuk. Tugas menumpuk itu bukan karena anak itu enjoy menikmati tugas itu, tetapi karena ada keterpaksaan ya dalam pembelajaran. Itu. Yang kedua itu ini, kita sudah lama ya anak-anak itu dibuat untuk persaingan gitu. Persaingan seperti ada ranking dan sebagainya, itu kan menjadi beban psikologis. Iya, baik yang dalam sesi tertentu emang jadi beban itu ya. Beban psikologis ya. Bagi anak yang tidak dapat ranking misalnya, itu akan seperti apa? Karena selalu dibuat seperti perlombaan kan, gitu. Jadi anak-anak merasa terhantu ya kalau misalkan mereka nggak dapat ranking tadi. Betul, seperti itu. Mengapa tidak kolaborasi begitu ya? Karena setiap anak kan punya talenta masing-masing. Ini yang menjadi rohnya di dalam GSM ya. Berarti intinya bahwa untuk paradigma pembelajaran dalam konsep GSM itu adalah pembelajaran yang berbasis pada kodrati anak itu ya, karena talenta anak berbeda itu ya. Iya. Karena pendidikan itu sendiri, kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu kan, pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Agar apa? Agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan dapat bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat, bangsa, dan negara, kan begitu Pak Rama. Iya, betul. Berarti ya, kalau kodrat anak yang satu, anak itu jelas berbeda-beda satu sama lain. Kemudian anak itu sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian anak itu sebenarnya
kreatif gitu. Tetapi apakah selama ini pembelajaran di sekolah itu memberikan ruang-ruang untuk optimalisasi kodrat itu? Oke, berarti itu ya intinya. Saya masih merasa masih merasa belum yakin begitu. Arti intinya gini ya, bahwa GSM itu sangat penting di era pembelajaran ini untuk memerdekakan siswa gitu ya. Iya, menuntut kodrat itu yang paling penting. Nah, menurut Mas bagaimana nanti semestinya sekolah harus membentuk ekosistem pendidikan agar misalnya pembelajaran di sekolah itu dapat menuntun kodrat anak-anak kita? Iya, ekosistem yang perlu dibangun itu kalau di sekolah ya dari sisi pertama dari sisi leadership ya. Kalau dari sisi leadership paling setidaknya itu bahwa kepala sekolah itu bisa mengayomi guru-guru itu untuk berinovasi gitu. Dan tentu saja itu dibutuhkan kepemimpinan yang humanis tentu saja di situ. Kalau dari sisi kurikulumnya itu ya bagaimana membangun anak itu memiliki kesadaran diri. Itu yang terpenting. Makanya kalau di GSM indikatornya simpel sih Pak Rama. Ketika anak enjoy belajar di sekolah, kemudian haus akan informasi, haus akan pengetahuan dan keterampilan, nah itu sudah indikator sukses ya. Berarti anak itu benar-benar belajar itu ya dari keinginan diri sendiri begitu. Ya, tanpa dipaksaan itu ya, tanpa paksaan. Kalau dalam GSM ya paling simpel begini. Misalnya sekolah ingin membentuk disiplin, ya disiplin tanpa paksaan. Lalu kalau ingin membentuk prestasi tanpa ditekan begitu. Ya, jadi prestasi itu muncul. Artinya prestasi itu bukan sebuah kompetisi yang dibangun ya, tapi prestasi itu muncul karena menjadi buah atau bunga dari sebuah kegiatan itu aja. Dari suatu proses yang menyenangkan itu. Kemudian berempati tanpa harus diminta ini, Pak Rama. Selama ini kan kegiatan rutinitas, entah kegiatan itu di sekolah bagus ya, bagus. Misalnya ada Jumat rohani, misalnya ada kegiatan Jumat bersih. Tetapi itu kan rutinitas yang anak lakukan belum bermakna. Gitu. Ketika tidak ada paksaan, anak-anak nggak melakukan itu. Gitu. Oke, berarti kayak pahat dan palu ya. Kalau sudah digetok baru jalan itu ya. Iya lah itu. Jadi bukan muncul dari ini yang dibutuhkan GSM ya untuk menyadarkan anak bahwa anak itu harus memiliki kesadaran diri. Nah, Mas, kemarin kan ada tuh kisah-kisah Mas tuh berkaitan dengan pembelajaran untuk memunculkan kesadaran diri pada siswa. Nah, artinya guru-guru tidak sendiri mengajarnya, tapi pakai sistem kolaborasi. Karena sesuai dengan sesuai dengan motonya GSM bahwa berubah, berbagi dan kolaborasi. Nah, bisa cerita sedikit Mas, bagaimana membangun kolaborasi antar guru, Mas? Iya. Begini Pak Rama, kalau dari sisi pembelajaran itu sebenarnya kita akan memunculkan yang namanya kompetensi secara hard skill dan soft skill ya. Itu pasti di sekolah. Nah, secara soft skill itu adalah membangun bagaimana anak bisa muncul kesadaran diri. Itu salah satunya adalah melalui social emotional learning. Apa tuh? Yang paling simpel dilakukan itu adalah setiap pagi, setiap mau pembelajaran itu ada sebuah refleksi awal. Bisa juga morning sharing. Jadi setiap anak itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, kondisinya begitu. Ini buahnya akan banyak Pak Rama. Satu, anak jelas akan belajar yang namanya menyampaikan pendapat di depan. Dan itu ternyata
kalau kita lihat anak-anak itu sulit loh untuk berbicara di depan umum karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Coba kalau kita biasakan. Padahal mereka ditakdirkan udah harus belajar bicara dia. Iya betul. Nah selama ini kan anak-anak kan kebanyakan takut salah untuk berbicara. Karena ada tekanan tadi ya. Disitulah peran morning sharing atau circle time gitu. Itu dilakukan setiap pagi, setiap mau pembelajaran. Entah itu 1 orang, 2 orang gitu, tetapi secara terus-menerus kontinu. Yang kedua, itu dampaknya luar biasa. Ternyata bisa membentuk empati. Karena di situ ada anak akan bercerita tentang kesedihannya. Kalau sudah mulai terbuka itu akan bercerita tentang keluarganya, kondisinya sedang apa, begitu itu. Artinya ngalir gitu aja, kan mengalir. Mengalir, ya. Karena kita tidak memberikan judgement apa-apa. Biarlah anak-anak bercerita begitu. Jadi ingin membuat lega di hati begitu. Betul. Artinya pada saat mereka dikasih peluang, dikasih kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, maka mereka akan menumpahkan keluh kesah mereka gitu ya. Setidaknya mereka siap untuk pembelajaran harus ditumpahkan dulu segala keluh kesahnya gitu ya, tekniknya ya. Iya. luar biasa. Iya. Itu dilakukan, kalau dilakukan setiap hari akan terbiasa. Itu termasuk bagian dari ini mengurangi kenakalan remaja itu. Karena sebenarnya apa yang akan disampaikan itu tersalurkan. Betul. Dan anak-anak selama ini kan posisinya senang, nyaman, jadi keluh kesahnya itu bisa tertuangkan itu ya. Tapi ya jelas harus kita sebagai guru harus membangun trust ya dengan anak, keterbukaan. Kalau guru saja belum bisa membangun itu ya anak nggak mau menyampaikan ke guru. Iya, artinya kita kalau ingin membuat siswa itu senang ya kita harus senang dulu kayak itu ya intinya ya. Betul. Iya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita menyampaikan secara sel ya, social emotional learning. Kemudian kita kolaborasi ini yang menjadi kegiatan yang selama ini saya lakukan bersama teman-teman gitu. Jadi kita akan tahu anak itu ternyata itu Pak Rama, beban tugas itu sangat berat. Kalau dan banyak juga dan banyak gitu ya. Iya. Setiap mapel memberikan tugas gitu. Apalagi tugasnya itu ya kalau tugas yang membentuk anak bernalar nggak masalah ya. Kalau tugasnya itu hanya sebenarnya bisa loh diambil di internet itu atau yang disebut dengan definisi adalah itu kan kurang bermakna ya Pak Rama. Iya betul. Ya itu ternyata menjadi beban berat karena kurang bermanfaat bagi mereka. Nah makanya project based learning kalau di masa pandemi ya home based learning begitu karena dilakukan di sekolah kan di rumah di rumah maksudnya betul, ya. Di lingkungan rumah begitu. Ya, awalnya dari project based learning tapi kolaborasi antar mapel. Nah, di awal itu memang ini Pak Rama, kita benar-benar dari jurusan itu membuka keterbukaan kepada guru produktif dan produktif kalau di SMK ya. Bahwa produk yang akan dicapai oleh anak itu sesuai di jurusannya itu disampaikan ke guru-guru. Nah di situ diberikan kesempatan kepada guru nordaptif. Tapi kan gini Mas, memilah. Seringkali kadang-kadang kita ngubah mindset gurunya itu jauh lebih susah daripada ngubah mindset anak itu. Nah untuk berkolaborasi itu gimana tekniknya Mas? Karena hampir semua guru ngalamin begitu. Betul. Ya, agak kerepotan ngubah paradigma. Iya. Betul itu memang. Yang pertama memang harus dikenalkan dulu tentang GSM Pak Rama. Tentang grow mindset, tentang GSM bahwa anak itu perlu dituntun kodratnya begitu. Nah di situ akhirnya kalau sudah mulai terbuka itu
guru-guru langsung secara aplikatif ini diajak bersama-sama untuk membuat proyek bareng-bareng. Sebut saja proyek A begitu. Kalau di jurusan animasi misalnya itu membuat animasi, ternyata membuat animasi itu membutuhkan cerita. Wah, ini peran bahasa Indonesia. Maka diajak untuk diskusi bahasa Indonesia yang dibutuhkan apa sih? Tentu saja jurusan menjembatani di sini. Kita butuh ide cerita yang menarik, kemudian kita butuh dialog yang bagus karena masuk di dubbing begitu. Nah, itu nanti guru bahasa Indonesia akan memilah ini KD-KD mana yang cocok. Kalau belum ada, berarti masukkan aja KD baru. Gitu. Artinya setelah dibukakan pintu kolaborasi, gurunya baru bisa ngerti otomatis, ternyata aku berguna di situ gitu ya. Iya, yang jelas guru diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi apa begitu, dihargai itu di situ. Ya. Karena selama ini kadang-kadang kan masing-masing guru mempertahankan egonya sendiri-sendiri, Mas. Gitu. Berarti ada trik khusus lah untuk menghilangkan ego guru tuh, selain tadi kasih kesempatan guru untuk membuka wawasan. Oh, ternyata dalam contoh lah seperti tadi, ini aku mau bikin animasi, aku memerlukan narasi cerita dari guru bahasa Indonesia, kan itu dah. Nah, sehingga guru bahasa Indonesianya bisa, bener ternyata aku ada di situ. Cuma kendalanya SKKD ku bermasalah. Ini kelas 10, masalahnya ini munculnya di kelas 12. Ada kendala gitu nggak? Kita memang ini membuka ruang seluas-luasnya kepada guru Nurdakti. Kita cobalah keluar dari urutan KD. Misalnya KD di kelas 11 pun kalau memang itu dibutuhkan di kelas 10, mengapa tidak? Gitu. Iya. Jadi lebih simpelnya seperti itu, ibarat mungkin Pak Rama sudah menyampaikan ya tentang sekolah itu ya ibarat tenda, harus fleksibel, gitu. Tidak bangunan kokoh, ketika kena gempa itu mudah kan, roboh gitu. Nah, fleksibilitas ini yang kita gaungkan terus di sekolah, sehingga guru itu ternyata kebutuhan anak itu di bidang animasi seperti ini, ternyata masuk di KD ini kelas 11 nggak masalah seperti itu. Toh nyatanya anak yang dibutuhkan itu gitu. Memang betul. Pendekatannya selain tadi secara formal dari sekolah, kita guru-guru penyimpang di produktif ini komunikasinya memang benar-benar dari hati ke hati ya. Kadang-kadang juga hati-hati pada saat tidak formal kita bicara begitu. Dari hati ke hati iya. Dari hati ke hati. Dan memang penuh hati-hati gitu ya. Karena perasaan orang dewasa yang dituakan itu jadi guru kadang-kadang kan tidak mudah untuk mengubahnya itu kan. Kadang sudah dia berpikiran seharusnya begini, maunya begitu. Nah, apalagi kadang sudah seneng, orang sering bilangnya sudah di sono nyaman, padahal nggak nyaman juga gitu kan. Tapi setelah menikmati ini Pak Rama, menikmati kolaborasinya, guru itu lebih enjoy Pak Rama. Betul. Karena betul. Satu proyek aja, saya menilai bagian dialog ini, saya menilai bagian skripnya ini, itu mudah akhirnya. Sehingga ketika ada tagihan secara administrasi, nilai untuk PTS misalnya, sudah muncul nilai, guru dipermudah. Akhirnya tinggal menilai ini. Gitu. Kalau sudah disiapkan sistem lebih simpel lagi, cuma memang ngubah paradigma aja yang susah gitu ya. Iya. Nah, selain trik itu Mas, selain kita berbagi, kemudian ke teman-teman memberikan peluang dan juga memberikan bukan wawasan sih, karena pada dasarnya kan semua guru punya wawasan. Nah, cuma memberikan suatu pandangan perspektif baru bahwa kalau kita membuat sebuah paradigma baru dalam pembelajaran yang mengedepankan kodrati anak-anak. Nah, jadi kita tidak lagi berpatokan pada segmen-segmen
utamanya adalah SKKD yang terbatas sama kurun grade itu ya. Mau kelas 11 kayak kelas 12, yang penting selama 3 tahun ini loh yang akan dicapai anak-anak kan itu ya. Iya. Nah, oke. Secara simpel Mas kan udah melakukannya itu di kolaborasi di animasi itu ya. Iya. Padahal basicnya di matematika. Nah, ini banyak sekali kendala teman-teman yang matematika utamanya Mas. Matematika, fisika. Nah, itu masuknya ke ranah produktif itu. Padahal mereka kan mata pelajaran adaptif. Justru siswa yang diminta untuk beradaptasi, bukan dia yang beradaptasi. Gimana Mas menyikapi itu Mas? Iya. Kalau yang saya lakukan di sekolah kami itu ya simpel seperti tadi Pak Rama. Tidak muluk-muluk. Yang terpenting itu apa ya? Kita sodorkan saja proyek yang mau dibuat itu dari rohnya dari jurusan itu saja. Ketika hasil jadi itu misalnya dalam sebuah film ya ada kok kontribusi dari guru itu dituliskan di situ. Itu kan sebuah penghargaan ya. Skrip cerita atau pembimbingnya siapa begitu itu menghargai. Tetapi kita nggak memiliki trik lain ya selain hanya pendekatan itu Pak Rama. Pendekatan dari hati ya kalau boleh saya katakan memang ya hot goal United itulah. Iya. Dari hati bahkan ke hati. Kita bincang-bincang dengan guru itu bahkan tidak di saat formal ya, lebih cenderung non formal begitu. Saat anak kok butuh dubbing begitu, dubbing misalnya dengan suara dialog yang lebih enak begitu, ya kita ajak guru bahasa Indonesia, Bu, ini anak-anak mau dubbing ini mohon bantuannya ini. Mohon diberi masukan untuk dubbingnya supaya dialognya lebih menarik gitu. Nah, ketika guru itu diberikan diberikan ruang untuk berkontribusi ya pada ya ruang kontribusi di situ membimbing itu ternyata guru itu kalau diajak membimbing bareng gitu itu ya seneng juga. Ya. Karena di situ merasa dihargai sih. Tapi yang jelas dari guru-guru penyimpang ini harus ini ya, tidak ego lah, tidak ego. Kemudian bagaimana caranya merangkul saja. Memang dari hati ke hati itulah Pak Rama. Kalau boleh saya katakan. Iya, kalau masih berpegang. Gak ada trik lain nih. Nah, indahnya gini Mas, karena di SMK 11 Semarang kemarin di presentasinya dari Mas itu kan luar biasa. Bisa mengkolaborasikan antar guru mata pelajaran dalam satu proyek. Nah, sementara di beberapa sekolah itu seringkali mereka mempertentangkan berkaitan dengan SKKD lah, berkaitan dengan raport. Kemudian yang paling fundamental kadang-kadang dari kurikulum Mas. Yang gini, wah ini nggak boleh gitu. Nah, kayak kalau semacam itu gimana nyikapinya dalam proyek itu? Kalau di SMK 11 Semarang itu kurikulumnya benar-benar fleksibel ya. Jadi maka kurikulumnya kan juga dari guru produktif juga, sehingga karena sudah mengenal GSM juga, akhirnya dari sisi KD, biarlah KD nggak apa-apa itu yang masuk di kurikulum, yang di kurikulumnya lah. Yang akan masuk di rapot itu biarlah seperti itu, tetapi menyikapinya adalah bagaimana pelaksanaannya saja. Contoh yang paling simpel di animasi itu ada dua animasi 3D dan animasi 2D. Kita pun sudah menyikapi sesuai dengan passion anak, sehingga meskipun di rapot itu ada animasi 3D, bagi anak yang passionnya di animasi 2D ya fokus di animasi 2D saja. Masalah nilai kita sepakat sih antar guru gitu. Oh ini sudah menggambarkan sudah. Kalau hasilnya sudah bagus di 2D ya udah 3D mau menilai berapa terserah. Ya. Itu jadi, intinya jadi nggak terlalu kan ya. Intinya guru tuh nggak terlalu gini dengan standar kurikulum itu ya. Iya. Karena di industri pun kebutuhannya itu sangat spesifik Pak Rama.
Kalau di industri animasi itu spesifiknya bahkan dibutuhkan background artis, hanya background artis. Ya, pekerjaannya ya di background membuat background saja. Ada yang 2D animasi, ya 2D animasi saja yang dibutuhkan. Ya, kalau kita tidak menyikapi hal itu, maka setelah lulus anak itu punya banyak kemampuan tapi tidak mendalam. Akhirnya ketika ditawarkan ke industri ya belum bisa diterima. Artinya nilainya gede tapi nggak mendalam pemahamannya gitu ya. Iya, betul. Di banyak bidang ya bisa. Nah, cuma ada kendala nggak Mas berkaitan dengan gini administrasi yang lainnya ke teman-teman? Karena biasanya kan teman-teman mempermasalahkan itu. Kalau tadi kan kalau memang gurunya sudah enjoy kayaknya sih enggak. Karena aku pikir gini, kan yang ngajar gurunya, yang menilai gurunya, yang ngasih tes gurunya. Nah, sementara tes itu diambil dari proyeknya gitu ya. Iya. Nah, berarti secara kolaborasi kalau sudah jalan seperti itu sebenarnya nggak jadi masalah itu. Karena gurunya sudah mulai senang, anak-anak senang. Cuma kalau proyeknya itu sama nggak satu siswa Mas? Karena kan tadi kita berangkatnya dari kodrati, setiap anak memiliki passion yang berbeda. Nah, apa setiap anak itu ngambil proyek-proyek yang sama? Kalau di kelas 10 itu ada 2 sistem. Sistem pertama adalah sistem wajib. Ada wajib, tetapi isinya itu sebenarnya kontennya lumayan berbeda. Hanya guidance-nya saja yang sama. Tapi ketika menjalankan itu sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Dan ada pula yang namanya akselerasi challenge kalau di tempat saya itu. Jadi di situ anak diberikan wadah, apapun karya anak itu diwadahi Pak Tama. Jadi dan itu juga dinilai. Ada yang wajib untuk guidance-nya supaya tetap dalam 1 tahun itu dalam 1 tahun itu anak mencapai kompetensi itu. Tetapi diberi kebebasan pula yang namanya masuk di akselerasi challenge. Contoh yang paling simpel, kita tidak mengajarkan di kelas 10 itu animasi 3D. Tetapi ketika anak memiliki potensi di situ, kita dorong, kita berikan wadah, berkolaborasi dengan kakak kelasnya untuk diklat bareng, untuk mentoring bareng. Bahkan sekarang ini kita sudah membentuk ada 6 anak yang ahli 3D di kelas 10. Itu bulan depan itu sudah mentori teman-temannya. 1 anak 3 mentor, dimentori oleh. Berarti melihat dari ini Mas, dari dialog kita, cerita ini memang untuk klasik. Pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau dari cerita kita berdua ini berkaitan dengan pembelajaran, bukan seolah-olah lagi. Berarti pembelajaran itu tidak terbatas pada sekat-sekat atau dinding-dinding kelas itu ya? Iya, tidak. Kita bahkan anak kelas 11 dengan anak kelas 10 itu campur aja kalau di lab. Enggak. Bahkan di situ sistemnya enggak amburadul kan teman-teman nilai. Ini kok kayak amburadul bener kelasnya ini. Sepertinya ya. Sepertinya, tapi ada guide-nya kok. Iya. Sepertinya amburadul ya, tapi ternyata tidak itu. Ya, kita punya ruang kelas kadang-kadang kalau dibutuhkan juga kagak, kalau gua dibutuhkan bangku juga nggak penting gitu kan. Ya karena gitu. Contoh yang mentor ke depan itu, anak mentori itu aja tidak harus di sekolah Pak Ram. Yang penting 1 anak mentor itu punya 3 anak buah yang wajib dimentori, mau dimanapun berada. Apalagi ini sistem tatap mukanya juga masih terbatas ya. Sebagian masih beri kesempatan anak itu belajar di mana-mana. Begitu. Ya, karena aku sendiri sudah menerapkan itu sih dari dulu. Kita kan punya 30 rombel ya. Tapi aku cuma punya 10 ruang teori.
tapi bisa full day karena kita ciptakan ruang-ruang belajar di berbagai tempat, ya di lapangan lah, ya di kantor depan, di mana itu. Memang awal-awalnya kayak berantakan sekolahnya, kayak nggak ada waktu istirahat. Di sana ada kegiatan, di sini ada kegiatan gitu. Jadi orang menganggapnya itu amburadul gitu kalau begitu masuk ke sekolah kita. Tapi ternyata atmosfernya beda. Jadi atmosfer enjoyable tuh muncul gitu loh Mas. Itu. Nah, kalau orang gitu, awam, kalau orang awam melihat sekolah seperti itu terasa amburadul ya, karena pola pikirnya masih linier Pak Rama. Jadi pas masuk kelas kan semua gitu ya, pola pikirnya ya. Gitu, ya. Teratur, bahwa bangku aja harus saat guru ngomong siswa harus diam gitu. Semua gitu ya. Iya, lah itu kan masih pola lama ya. Jadi kayak orang baris berbaris ya. Kalau siap gerak, itu siap semua. Kalau di GSM kan siap gerak, ada garuk-garuk sedikit, ada gini sedikit itu ya. Sesuai dengan suka-suka mereka itu ya. Iya, bahkan di kelas itu bisa kesana kemari ya, karena mentor bisa kesana kemari, atau yang dimentori juga mau mendekat ke mentor, itu kan bebas sekali. Oke. Guru biasa, hanya sebagai fasilitator. Ada gini nak, kita kesan kesan kepada teman-teman kita yang di luaran sana maupun yang di dalam kita untuk melakukan perubahan paradigma baru. Karena intinya begini, saat dimana ujian sekolah, ujian nasional itu sudah tidak ada. Tapi sementara guru-guru kita di beberapa sekolah, bahkan mungkin di sekolah kita juga, itu masih bersikukuh berkaitan dengan standar normatif nilai. Gimana Mas itu menyikapi itu? Ada pesannya buat kita, teman-teman kita, untuk mengubah paradigmanya nggak? Ya, saya hanya berpesan saja ini. Kita tengok lagi, pendidikan sejatinya adalah menuntun kodrat anak didik kita setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu. Sehingga kita mencobalah untuk melakukan sebuah terobosan pada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Ya model, metode, tentu saja dalam pembelajaran yang fleksibel. Tetapi yang terpenting adalah anak didik kita itu merasa senang dan teroptimalisasi potensi yang dimiliki. Oke, anak jangan sampai dikonfrontasikan gitu dengan yang lain. Ya gitu Pak. Iya, keren. Jadi intinya kita berikan ruang-ruang gerak kepada anak-anak kita supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang itu ya. Karena pada intinya guru itu tidak mengajar, tidak mendidik, tetapi berperan sebagai seorang motivator atau seorang pamong yang menumbuh kembangkan bakat-bakat alami mereka yang memang sudah ada gitu kan, gitu aja Mas ya. Ya intinya. Nah, sementara secara kodrati anak-anak itu memang memiliki passion yang berbeda-beda dan kita harus berikan ruang untuk bertumbuh gitu. Kayaknya gitu ya Mas. Ya ibarat bertani saja Pak Rama. Gimana? Kita wajib memupuknya. Ya, ibarat bertani pendidikan itu ya kita menanam benih-benih di situ, benih kebaikan. Anak-anak diajarkan untuk berempati. Ya, salah satunya kan melalui mentoring itu kan menumbuhkan empati ini. Nah, kita tumbuhkan di situ melalui pupuk. Pupuknya apa? Ya motivasi, kemudian dorongan, jangan sampai direndahkan anak-anak kita. Gitu. Itu saya yakin anak akan tumbuh dengan baik potensi-potensi itu. Oke, terima kasih Mas Diarko, luar biasa. Jadi cerita kita pada hari ini betul-betul Mas Diarko ini ngaku ya. Jadi ngaku gimana membangun kelas-kelas kolaborasi dengan guru-guru yang lain, kemudian ngaku juga bahwa selama ini jujur pembelajaran kita tidak menekankan pada kodrati anak itu ya. Sehingga setelah kita mendapatkan pemahaman gerakan sekolah menyenangkan, oh ini toh yang dimaksudkan gerakan sekolah menyenangkan, yaitu berikan ruang-ruang gerak kepada anak-anak didik kita. Oke, terima kasih Mas, luar biasa. Nanti kita sama kita bagikan ke teman-teman yang lain, jadi semoga menginspirasi. Demikian sekilas cerita kita ngobrol asik seputar kreativitas guru GSM dari Mas Diarko di SMK Negeri 11 Semarang. Salam SMK bisa. SMK
hebat. SMK bisa hebat. Bisa hebat.